Nama? Nama Islan. Nama panjang? Hah? Nama panjang? Nama panjang Haji Islan Burhan. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Padang Leban 2 Oktober 1956. Nama ibu? Bani A. Nama ayah? Burhan. Asal daerah? Padang Leban. Asli. Pekerjaan? Pekerjaan pensiunan. Mbak ini. Pensiunannya pensiunan apa? Pensiunan guru. Guru. Riwayat pendidikan SD? SD 1968. Di SMP PGA 1972. SMA kuliah Tahun berapa? tahun Berapa itu? Ya, kelas 4-nya PGA 4 tahun 1972. PGA 6 tahun 1974. Kami itu kelas 3-nya batas kelas 4 jadi kelas 3, kelas 4, kelas 6. Diploma 2-nya 1987. SMA kuliahnya? SMA-nya lah 72, 74. Kuliah Kuliah tahun 87. tahun 87 Di mana? di mana? Oh. Fakultas Tarbiyah. Paskusas. Sebatas diploma 2 tuh lah aku tuh ya, resmi pendidikannya. D2. Lembaganya nih? Lembaga yang mana? Ya, tuh ketua MUI kecamatan. Dewan Syariah Kabupaten. Maka Lembaga ketua MUI kecamatan. maka apa nih? Dewan Syariah Kabupaten. Ustad, itulah. Lagi pekerjaan 3 itulah. Pertanyaannya, apa konsep dakwah menurut Bapak? Apa konsep dakwah? Menurut Bapak sendiri? Dakwah adalah upaya mengajak masyarakat atau umat untuk beribadah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kegiatan dakwah apa saja yang selalu dilakukan? Apakah cuma kegiatan dakwah, tabligh, musibah, atau ada yang lain? Oh, jadi yang lebih sering itu tabligh musibah, tabligh walimatul urus atau pernikahan, akikah, dan syukuran. 4. Jadi ceramah, syukuran, akikah, pernikahan. Selama berdakwah, nilai apa saja yang selalu Bapak tekankan sehingga memiliki perubahan bagi masyarakat yang mendapatkan musibah? Oh, nilai-nilai yang lebih ditekankan adalah tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini dengan sabar dan bagaimana meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya lebih menekankan kepada yang musibah itu supaya bersabar. 4. Bagaimana strategi dakwah menurut Bapak yang paling efektif untuk diterapkan pada kegiatan tabligh musibah? Yang paling efektif adalah
Monolog artinya diberikan secara ceramah, bukan, dan diseling dengan tanya jawab. Jadi sebetulnya yang lebih efektif itu adalah tanya jawab, tapi tempatnya itu yang tanya jawab itu terbatas pada majelis taklim di masjid. Kalau di masyarakat, katakanlah di Depaca melaksanakannya, karena yang namanya masyarakat umum majmuk sekali, terpaksa melalui ceramah biasa, monolog, bukan dialog. Tolong deskripsikan dan kegiatan dakwah yang sering Bapak lakukan. Di apa? Deskripsikan kegiatan dakwah Bapak yang sering Bapak lakukan. Jadi aku kurang maksudnya coba dengan bahasa lain itu. Deskripsikan itu dengan bahasa lainnya itu apa itu? Apa intisarinya? Apa? Tapi kegiatan dakwah yang sering dilakukannya itu misalnya apa dulu, kegiatan misalnya tablik musibah. Menurutnya itu deskripsi tablik musibah itu mana step by stepnya. Statement yang dilakukan pada tablik musibah itu mana? Sebelum berdakwah. Bukan yang dimaksud dia itu, yaitu uraiannya apa lo mana ya kau maksud itu? Sebab aku tuh dipakai apa dilulung aja, dipakai persiapan segala macam, langsung saja. Tahu maksudku? Jadi aku dia tuh. Yang tidak dirancang dari rumah misalkan. Dia persiapan lulung aja dia. Istilahnya mandang tegadung saya. Aku agak berbeda dari yang lain menurut kawan awak. Ada jam itu ada persiapan. Jadi dia disiapkan yang berdakwah di sana tuh disiapkan. Aku dia mana diminta saja. Misalnya jam pernikahan, jodoh ini di persiapan langsung sajalah. Langsung berpikir di tempat. Jadi buatlah saja, nggak betul ya deskripsinya itu mengenai iktisar dakwah kutul kan laku gici kawan. Sekitar lu itulah. Dia persiapan, bahan persepsi segala macam deh. Pertanyaan ke-6, menurut Bapak bagaimana penempatan humor yang pas pada kegiatan tablik musibah? Penempatan humor. Pertama humornya itu, humor tidak boleh menyimpang dari tema. Jadi cerita yang dibuat honorer itu adalah merupakan bentuk contoh dari uraian yang kita sampaikan. Jadi jangan melebar, jangan di luar tema. Ini banyak kadang-kadang orang itu kan humor tapi di luar tema. Melenceng jauh. Jadi sekedar mau menghibur, mau lucu misalnya. Tapi kalau aku lebih kepada merupakan contoh tapi kelihatannya atau kedengarannya humor. Gitu. 7. Menurut Bapak penyesuaian bahasa itu perlu atau tidak? Pada saat berdakwah, pada Bapak sering memakai bahasa Indonesia atau bahasa apa agar madu paham dengan apa yang disampaikan?
Oh, kalau masalah bahasa ini tergantung audien, tergantung masyarakatnya. Kalau kita berceramah pada pedesaan, di pedesaan yang benaran desa, itu harus lebih kepada bahasa daerah. Kalau daerah ya agak maju, katakanlah di mana di Bengkuk Bintuhan, yang wilayah pasar, itu upayakan bahasa Indonesia, tapi untuk litakkitnya harus masih dengan bahasa daerah. Ada litakkitnya itu untuk memperkuat, itu masih menggunakan bahasa daerah agar lebih cepat dicerna. Nah, kemudian dari sisi bahasa kita upayakan bahasa yang cepat dicerna, cepat dimengerti. Biar jemaah mendengar tuh cepat paham. Mengenai honorer tadi kan humornya pada contoh-contoh inilah, contoh kejadian umpamanya tentang kesabaran. Nah, itu jadi ceritakan orang-orang yang sabar yang kedengarannya lucu kan, itu tentang sedih, peristiwa pernikahan. Kalau aku misalnya pernikahan, kalau kita dapat istri yang cantik, itu kita berbahagia karena lemak batainya kemana-mana. Ketika kita dapat yang karut, kita juga bersyukur karena lemak ninggalkannya. Kan lucu dia. Mungkin itu saja yang ditanya Kak, Pak. Terima kasih. Bacalah dia nyusun yang di lahade iktisar itu. Bangsa selain pain